Selamat malam, hadir lagi di channel kesayangan kita yaitu Lintas Misteri. Saat ini Lintas Misteri bersama tim hadir di Pantai Mas Cesti di Gianyar, Bali. Nah, sebelum kita aktivitas untuk menelusuri villa yang terbengkalai yang di sekitar Pantai Mas Cesti, kita mau berdoa dulu ya. Karena segala sesuatu yang kita mulai untuk aktivitasnya agar diberikan kelancaran harus matur dulu. Nah, di sini ada pantai dan Santi mau matur dulu kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan kita, dan kepada Ibu Ratu Laut Selatan. Karena beliau adalah sosok yang memang penyayang, pelindung bagi kita semua. Baiklah, kita aktivitas, kita sembahyang dulu. Silakan. Baiklah, tim Lintas Misteri tadi sudah untuk berdoa, matur, untuk minta perlindungan kepada Tuhan dan kepada Ibu Ratu Laut Selatan, Sugro Ibu. Mohon untuk minta perlindungan karena kita mau mengupas tentang villa terbengkalai. Dan konon ceritanya dari penduduk sekitar yang ada di sini sering dapat penampakan seperti sosok kecil atau sosok perempuan yang cukup cantik. Dan memang ada juga cerita-cerita tentang sosok makhluk yang cukup menakutkan seperti ada kepala saja atau yang terpisah dengan badannya. Nah, nanti Santi sebagai host nanti wawancara dengan salah satu penglingsir yang ada di tempat ini untuk kita mengkorek atau kita berdiskusi tentang siapa sih sosok-sosok yang ada di penghuni villa tersebut. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Lintas Misteri dan kita nanti akan bercerita kepada pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak mungkin untuk channel Lintas Misteri. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah stay on di channel Lintas Misteri. Saat ini kita berada di salah satu villa yang ada di Bali, tepatnya di Pantai Mas Cesti. Ini ada villa terbengkalai yang cukup lama, ya. Yang konon katanya dulunya ini adalah tempat pembantaian, ya. Okay. Di samping Santi ini kita kenalan dulu dengan Bapak siapa nih Kak? Namanya? Saya, Oyan Putridayu. Nama saya Oyan Putridayu. Ya, saya selaku bendesa adat di Medahan. Baiklah, beliau adalah salah satu bendesa adat yang ada di Medahan di Gianyar, Bali. Baiklah, Pak, ini channel Lintas Misteri kesini untuk mengungkap nih banyak kejanggalan-kejanggalan cerita, banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang simpang siur di masyarakat. Tadi Santi sampun matur sareng Ibu Ratu Laut Selatan untuk ditemenin agar beliau mendampingi kita untuk melindungi waktu kita syuting ini. Nah, di sini Santi mau cerita. Sebelum ini dibangun villa, sebenarnya ini lahan apa sih, Pak? Ya, terima kasih Bu. Sudah datang ke tempat ini. Mudah-mudahan Astungkaro kita diberikan keselamatan. Kita semuanya. Sejarah awal sebelum tanah ini, dulu sebelum desa adat ini berdiri, ini adalah istilahnya kalau orang Bali ini adalah kubu tempat rumah. Kakek kami yang ayah di Pura Mas Cesti menjadi pemangku di Pura Mas Cesti pertama kali datang dari Jimbaran, tinggalnya di tempat ini. Di tempat ini. Karena di tempat ini memang dari dulu itu dikatakan oleh kakek itu memang cukup angker, tenget orang Bali bilang, sehingga tempat inilah dipilih untuk tinggal. Memang banyak kejadian-kejadian pada zaman dulu itu yang sifatnya mistis, termasuk pada saat perang antara Kramas dengan Gianyar itu, bantuannya dengan wong-wong samar yang ada di sini semua. Wong samar itu semacam makhluk niskala? Iya, itu dia, sejenis makhluk niskala, dia
sejenis jin setan itulah yang memang betul bisa membuktikan bahwa bisa Keramas itu mengalahkan Gianyar dengan bantuan wong-wong samar itu. Oh enggak. Itu dasar. Ya, memang sebelumnya memang tanah ini sudah apa ya, sebagai tempat yang cukup angker. Ya. Terus memang sudah menarik energi seperti kayak peperangan, Iya. pertempuran, sehingga memang basically tanahnya cukup panas, Pak. Betul. Benar ya? Betul. Benar ya? Kalau tinuannya seperti itu. Lama kelamaan karena sudah istilahnya kalau daerah ini sudah tenang, nyaman dan lain-lain dengan beriringnya waktu karena sudah zaman kemerdekaan sekarang. Kan muncullah di sini ada yang namanya gerakan G30 SPKI. Tahun 1945 sebelumnya. Ya, 65. 65. Oke. Pada saat itu saya baru lahir pada saat sehingga semua tempat kakek saya itu mengungsi ke barat. Itu diceritakan ke barat ya. Makanya di sini disteril daerah ini. Setelah ada penumpasan G30 SPKI, tempat inilah dipakai untuk dalam tanda membunuh. Membunuh masyarakat yang di Gianyar. Yang di Gianyar yang notabene-nya adalah PKI. Di sini ratusan mayat di sini. Di bawah ini ratusan mayat tertanam. Itu dia. Makanya berkali-kalilah angkernya tempat ini. Itu masalahnya. Dan kami pada saat itu masih kecil dan sudah ada ini dulu ini adalah sawah ini dulu sawah. Di sini bisa tanam kacang, pasir bercampur pasir. Begitu kita nyangkul kacang itu yang keluar adalah mayat. Ya, kepala manusia. Itu sudah biasa di sini. Kami itu sudah biasa seperti itu. Kalau malam-malam tidur istilahnya, kalau dulu itu kalau di Bali istilah mono. Itu di sini, di sana kalau di apa namanya tuh Kajak Angin itu apa istilahnya tuh namanya itu tempatnya itu di sana lo bikin kubunya. Betul. Memang ada suara-suara gaib, ada yang suara nangis. Ya, tetapi pada saat saya saksi di sana tidak pernah ada yang mengganggu. Itu istilahnya kemarin kalau biasanya kan kita diganggu tuh. Ini tidak, malah kita kalau kita percaya, kalau tidak atau tidak percaya itu kita dibantu. Kenapa seperti dibantu? Karena kita sering mengaturkan sesaji di sini. Itu makanya nyaman. Itu sampai sekarang. Di bawah ini tulang-tulang manusia di semuanya ini. Itu intinya. Makanya kemarin kalau orang memancing lewat sini tidak berani. Di depan tempat ini memancing itu tidak berani. Karena saya merasakan kalau mancing di pantai di sana. Karena apa, Pak? Ya, akan diganggu. Itulah suara-suara kayak anak-anak. Kayak ada yang berbicara di samping kita. Suara perempuan. Ya, itulah. Ada kira-kira asik kita mancing ke selatan, dikira kita di samping kita itu ada, tetapi baru dilihat ya sudah tidak ada seperti itu, tetapi tidak mencelakakan. Itulah di sini yang saya rasakan. Dan rasakan juga seperti itu. Itu permasalahan. Sebenarnya mungkin kalau untuk Santi cerita yang Santi rasakan di sini, memang dulunya energi tanah ini memang cukup panas, Pak. Ya, betul. Cukup panas. Betul. Dan pas waktu pada saat pembantaian, orang-orang ini sebenarnya pengen minta tolong. Betul. Minta tolong. Terus setelah itu karena masih ada rasa marah, dendam dalam artian kenapa kok saya dibunuh, ya kan? Secara massal, secara brutal. Namun karena di Bali khususnya kita memberikan energi yang positif, diberikan segehan, rajin sembahyang, apalagi pengaruh di dekat pura
Jadi memberikan energi positif di tempat ini sehingga memberikan rasa tenang, tenang sehingga mereka tidak ingin mengganggu karena sudah dikirimkan energi yang positif. Seperti itu, nggih. Namun tadi Pak Santi lewat ke sini ya, mungkin kan setiap tempat pasti ada penunggunya ya Pak ya. Pas jalan di sini kan ada pohon-pohon kelapa itu. Ya ada sosok perempuan, mungkin penghuni di situ pengen tahu nih ada aktivitas apa seperti itu. Namun yang pintu masuk itu ada sosok laki-laki mungkin ya, ada sosok laki-laki yang Santi lihat, Santi rasakan beliau Astungkara segala sesuatu ketika kita kegiatan kita hari ini, beliau merasakan diberikan energi yang positif ya. Jadi buat teman-teman khususnya pemirsa Lintas Misteri ya, jangan pernah iseng di tempat yang terbengkalai, karena ketika kita punya niat buruk ya atau kita membawa energi yang negatif, kita akan menarik hal-hal yang negatif yang muncul. Segala sesuatu gitu, rasa marah, dendam seperti itu. Karena biasanya ada Pak cerita seperti ini, ada yang iseng, misal ada yang minta nomor togel ya kan, ada yang seperti itu untuk urusan judi ya. Terus ada juga yang mungkin seperti penglaris ya, minta apa bantuan agar jualannya rame, laris gitu kan. Terus ada juga yang pesugihan, sehingga hal-hal negatif tersebut juga akan muncul sesuai dengan niat ya. Segala sesuatu yang kita rasakan di pikiran kita, semesta itu akan membaca dan itu akan yang ditampilkan ya. Jadi seperti itu. Baiklah, lanjut lagi ini Pak Juru Bendese. Ini kan sebuah bangunan yang cukup terbengkalai cukup lama. Yang awalnya mungkin ini sebagai tempat pembantaian di zaman PKI di tahun 1965 ya. Terus mau tanya, sebenarnya villa ini dibangun tahun berapa nih Pak? Kira-kira villa ini dibangun tahun 2012. Oh baru ya? Prosesnya ya, baru ini semua prosesnya. Karena tanah ini kami jual, saya jual. Yang jelas saya yang pertama kali memiliki tanah ini. Dijual ke siapa yang bangun ini? Ke investor. Orang Bali atau orang luar? Orang luar Jakarta. Jual, kami jual, sudah ACC. Rencananya memang dari dulu membangun villa itu. Tapi untuk investornya apa nggak tahu sejarahnya bahwa sini dulunya tempat yang cukup angker? Di sanalah mungkin letak permasalahannya, karena kami pada saat itu menjualnya itu kan melalui broker, perantara. Mungkin salah menginformasikan perantara itu kepada pembeli. Kemungkinannya seperti itu. Kalau memang benar orang itu tahu tanah ini seperti itu, kalau orang Bali pasti nggak mau, karena kemungkinan yang membeli ini tidak tahu tapi sudah kadung ya, untuk membangun seperti ini. Jadi ya udahlah dibangun aja. Sebelum membangun ini, apalagi di Bali khususnya, pasti ada ritual-ritualnya dulu, seperti mencaru atau minta izin dulu gitu kan. Apa ada kejadian aneh selama pembangunan ini? Ada kejadian yang mungkin yang dialami tukang atau apa? Yang jelas, karena ini yang menjadi manur lama di sini. Nanti diskusi ya, Pak? Seperti itu. Mungkin ya dalam tanda kutip pada saat proses ini saya khawatirkan ada salah dalam prosesnya, karena di Bali dalam membangun sebuah bangunan itu proses yang notabene seperti ini prosesnya berbeda dengan membangun di tanah biasa itu. Cukup berat sebenarnya. Karena kami selaku pemilik pada saat pembangunan ini memang tidak diberitahu. Akhirnya yang membangun ini meninggal. Baiklah. Nanti sebelum saya tanya ke Bapak samping sebelah,
setiap apapun ketika kita ingin membangun tempat, ya, baik itu rumah atau bangunan apapun itu, harus tahu kondisi tanah ini terlebih dahulu. Terus mungkin biasanya itu ada permintaan-permintaan, Pak. Ya kan? Ada permintaan-permintaan yang mungkin dari arwah-arwahnya, sehingga biar tidak diganggu. Apa yang beliau butuhkan, apa mereka butuhkan. Namun ada beberapa hal yang memang tidak dipenuhi, atau mungkin ketika membangun juga ada tingkah dari tukangnya kurang adabnya seperti itu, sehingga itu yang men-trigger arwah-arwah tersebut agar tidak diteruskan. Baiklah, saat ini Santi bersama dengan Pak Kade. Swastiastu Pak Kade. Astunggara untuk waktunya nggih udah hadir di channel kita Lintas Misteri. Baiklah Pak Kade. Pak Kade tadi udah berbincang bahwasanya Pak Kade adalah salah satu peran yang ikut membangun villa ini. Iya. Benar. Sebelumnya Pak Kade dari warga mana, Pak? Saya dari Medahan. Medahan Gianyar juga. Medahan Gianyar. Oke. Baiklah Pak Kade, Santi mau tegaskan lagi, tadi pas masuk ke sini memang di pintu masuk ada sosok laki-laki. Iya. Oke, itu kira-kira siapa itu? Sepengetahuan saya, Bu ya, semenjak villa ini dibangun dulu, yang pertama ini kan villanya dikontrak bukan dijual. Villanya ini dikontrak? Pertamanya. Dikontrak itu maksudnya bagaimana? Dikontrak sama orang Cina. Kan villanya belum jadi? Tanahnya masih dikontrak. Oh, tanahnya kontrak dulu. Kontrak itu sama orang Cina. Setelah itu dibangun. Oke. Ya. Setelah itu dibangun villa ini, pas kami ditunjuk sebagai penjaga. Oke. Pengawas. Pengawas. Karena istilahnya kayak sapam lah. Oke. Karena kami dekat dari daerah sini, maka Cina itu ngasih saya kepercayaan. Oke. Terus di saat pembangun itu, dari tukangnya bilang sama saya banyak kejadian aneh-aneh. Contohnya kayak di sini, kan orangnya tidur di sini kan, bikin bedeng. Bedeng lah ya. Bedeng pas pada pembangunan. Suatu saat malam Jumat Kliwon, sebelum Kajang Kliwon, maka dia dengar suara aneh kayak pasar orang ribut di sini, lingkung ini. Ada bau masakan, ya saya udah merinding. Merinding. Iya. Tenapi. Terus itu. Lanjut. Diceritain sama tukangnya, Pak, tadi malam ada pas saya di sini, itu dia nanya sama saya kan. Nggak ada. Itu saya bilang sama tukangnya, kebetulan tukang yang dari sini itu semuanya orang Jawa. Orang Jawa, yang kerja. Lanjut. Setelah itu saya bilang nggak ada apa, ada apa? Terus saya nanya, tadi malam saya dengar orang ramai kayak pasar, kayak, tapi saya nggak ngeliat apa-apa. Tukangnya itu sendiri atau ada orang banyak? Banyak. Semuanya yang dengar. Semuanya dengar. Ada bau masakan, ada yang masak, itu. Terus? Tapi dia nggak takut, dikirain ada pasar malam. Saya bilang nggak ada, itu saya bilang cuma perasaan kamu aja benar ini Pak Dek, sudah bilang. Nah, setelah itu ada yang di sana lagi, yang di pojok ujung di barat di sana. Ada juga bilang dia di sana kan juga bikin tempat tinggal bedeng. Sebab di sini kan banyak kelompok yang kerja, bukan satu kelompok. Ada yang ini, ada yang bagian-bagiannya. Bagian pas yang di sana juga cerita dia di sana itu tidur orang 4. Orang 4, oke. Setelah itu pas dia tidur semuanya, ada salah satu tenaga kerja yang masak di dapur. Malamnya ini kurang lebih jam 12. Ya, masak lapar lah, biasanya bikin mie atau apa gitu. Masak dia kan, nggak bisa tidur. Masak dia. Tapi malamnya dia dengar suara yang di kamar mandi. Ada yang mandi. Oh gitu. Ada yang mandi malamnya. Dia cerita sendiri sama saya. Tahu-tahu dia cerita sama temannya tadi malam siapa yang mandi. Tahu-tahu nggak ada yang mandi. Gitu. Setelah itu cerita lama, villa ini mangkrak. Mangkraknya kenapa itu? Karena bos Cina yang ngontrak itu meninggal. Bos Cina? Ya, yang ngontrak tempat ini
meninggal. Baru bangunnya segini. Oh, dalam proses pembangunan itu ya? Ya, proses membangun segini dah. Meninggal. Setelah itu ada bayar. Ada bayar. Ya, bayar itu dari Denpasar. Dijual tanah ini, dibeli sama bayar. Kebetulan kami yang hubungi. Oh, orang Bali juga? Orang yang sekarang yang beli itu orang Jakarta sama orang Jerman, Australia gabung dia. Ya. Terus? Kalau ini dulu dibeli kurang lebih ini semuanya 23 atau 25 miliar. Ya, ini semua. Istilahnya akhirnya kontrak itu uangnya dikembaliin. Tapi lucu ada yang itu ongak-ongak gini. Ya. Di situ. Setelah itu kami ceritakan, setelah itu dibeli sama orang anu itu tidak berani membangun. Kenapa? Nggak tahu. Dulu di sana ada kolam. Ada kolam lengkap di sana. Pas waktu air lautnya pasang, ombaknya di kolamnya terkikis di bawahnya. Jatuhlah kolam itu, istilahnya kelihatan kerangka manusia. Kerangka manusia itu banyak itu. Makanya dari Polsek turun ke sini melihat kerangka manusia. Kami juga melihat langsung sendiri kerangka itu. Maka karena kami yang lapor supaya itu siapa yang dulu meninggal dicek-cek lama itu tulang kerangkanya itu udah sekitar 50 tahun lebih. 50 tahun lebih, berarti pas ya masa-masa PKI tadi ya. PKI itu gitu. Bakalah di sini dibuatilah Banten sama desa. Gitu. Disirah di Perline. Gitu. Maka dulu ini abrasi ini, maka kami disuruh nyari proyek untuk pemasangan batu. Yang di itu ya, yang batu itu, penanggul. Ya, yang ambil itu dari orang Karangasem. Tapi anehnya, alat beratnya kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Ada gangguan aja. Ada gangguan, padahal udah bagus ke sini, udah diperbaiki, mati lagi. Yang lagi anehnya, pas saat pasang batu, itu batunya jatuh dari alat beratnya itu kan ada rantai. Ya untuk naruh batu untuk penyangga ini kan. Untuk abrasi. Itu lepas, putus rantainya. Oh, yang alat berat terus rantai itu untuk itu lepas untuk nggak ngena orang. Itu kejadiannya aneh. Apalagi yang nyari batu lagi yang nyeritain sama saya kan. Ada nyari batu pas waktu itu masih hujan angin. Orangnya tidur di tempat sana, villa di sana, orang tidur 4. Ada yang bangun 1 jadi 5. Yang ada di tengah satu orangnya hitam. Dia yang cerita sendiri sama saya. Sosok laki-laki hitam. Sosok laki-laki hitam, berbulu, lari semuanya. Pas saat itu dia ngomong sama saya, ada yang langsung lihatnya sampai sekarang nggak berani ke sini. Nyari batu itu tobat karena trauma. Itu kejadian aneh-anehnya. Setelah itu, sekarang udah dijual lagi sama orang lain. Sampai sekarang mangkrak, itu ceritanya villa ini. Villa ini mangkrak. Udah habis pembangunan itu yang tadi, tapi berarti sekarang yang pemiliknya orang Australia, Jerman sama Jakarta itu? Udah dijual lagi. Dijual lagi kemana? Saya nggak tahu. Itu urusnya di notaris. Sampai saat ini saya yang masih ngurus. Oh, kayak ngawasi. Ada kelapa saya yang nyari gitu. Tapi kira-kira Pak Kadek sendiri pernah dilihatin sesuatu hal di sini? Selama saya di sini, pada saya sering jaga malam kan. Malam jam 1, jam 2. Karena saya ditugaskan sama proyek untuk ngawasi tukang yang di sini. Pas pada waktu pemasangan yang di depan. Nggak pernah saya ngeliat apa-apa, Bu, sampai saat ini. Tapi merasakan pernah. Merasakan gimana? Kayak angin. Pernah rasakan. Gitu. Memang mungkin energinya Pak Kadek cukup positif ya, sehingga sampai sekarang, Bu, beliau ngerti. Sekian berapa tahun saya di sini. Udah lama, kadang-kadang malam saya di sini jam 1 malam sendiri. Kadang-kadang jam 12, kadang-kadang siang. Sampai sekarang mudah-mudahan aman. Ya, semoga tempat ini bisa dibangun untuk hal yang positif, Pak. Suatu saat mungkin ya.
Nggak Yang tahu. lucunya lagi di sini kan ada bangunan Bu, Iya. kayak itu juga. Di Iya. sini sebenarnya 2 ada, di sana ada 1, di sini ada 1. Mm-mm. Pas kejadiannya roboh, nggak ada orang. Biasa di sini orang ramai duduk Bu, Mm-mm. nyari batu. Abis nyari batu kan di sini dia istirahat, Hmm. makan. Saat roboh nggak ada orang. Bungkaro. Ini udah ada roboh 1 ini. Mm. 2 ini dulu, di sana 1, di sini 1. Oke. Iya. Semuanya ini saya yang tahu persis kejadian-kejadian. Tapi berarti Pak Kades juga sering ngaturin sembahyang gitu atau bagaimana Pak? Atau Cuma kesini saya itu berdoa, siapa penghuni sini, ini teman saya. Saya di sini nyari rezeki, nyari teman, bukan nyari musuh. Oh, gitu. Cuma gitu aja saya. Iya, iya, setunggal. Seandainya ada perbuatan saya yang salah, tolong dimaafkan. Iya. Yang penting diniatkan hal baik. Kita nggak boleh sombong atau nantang-nantangin gitu Ya kan. Kita nggak bisa. pernah saya. Heeh. Kalau di sini banyak juga tempat di Timur ini banyak dulu belum di sender ini banyak yang minta nomor togel. Nah, kan Banyak. yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Banyak Oke. yang minta orang tujukan. Heeh. Kadang-kadang saya diginikan, Pak Dek, kenapa nggak cari nomor togel? Kan sering diam di sana. Saya nggak ada niat gituan. Iya. Itu yang bikin energi negatif naik sih. Jangan pernah iseng ke tempat apapun untuk kepentingan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena itu nanti akan menarik hal negatif yang ada di sini, Pak. Ya kan? Terus pernah ada cerita seperti itu nggak, Pak? Pernah yang kami dengar. Ya. Kadang-kadang dia minta togel, Mm-mm. kadang-kadang orang besar datang. Hmm. Lari dia, itu aja cerita. Iya, benar. Jadi buat siapapun penonton channel Lintas Misteri ya, jangan pernah melakukan hal-hal tersebut. Jadi seperti togel atau pacaran, cari tempat-tempat seperti ini gitu kan. Nanti penunggu di sini yang sudah tenang-tenang, jadi kayak nggak nyaman dibuatnya seperti itu. Iya. Baiklah Pak. Sebelumnya ini mau dibangun villa atau hotel sih Pak? Rencananya memang villa, Bu. Villa. Villa. Villanya ini cukup luas. Berapa luasnya tanahnya ini? Kalau kurang lebih ini sekitar 90 are, Bu. 1 hektar kurang sedikit. Oke. Berapa unit villa? Ini rencananya 6 sampai utara. Berapa? 6 unit. 6 unit ya. Iya. Tapi kalau di sini, Bu, Oke. orang pendatang tuh takut ke sini, Bu. Orang pendatang takut. Kenapa Pak? Takut kalau malam lagi gak ada yang berani lewat ke sini, Bu. Karena orang-orang kan tahu di sini banyak misteri. Di sini kan angker dibilang, Oke. bekas kuburan PKI. Mm-mm. Orang-orang di sini di Medahan kalau malam nggak ada yang berani ke sini, Bu. Oke. Ya, satu pun nggak ada yang berani. Takut ya. Oke. Itu. Memang sih, cuma kembali lagi kepada kita niatnya seperti apa. Iya. Tapi memang di sini akses jalan atau bagaimana? Apa memang ada jalan buntu di sana? Di sini nggak ada akses jalan, Nggak ada akses Nggak jalan. ada Ya? sama Memang sekali. tujuannya ke villa ini. ke villa aja. Masuk kan dari utara, Bu. Oke. Cuma menuju ke sini aja. Oke. Dari sini nggak ada jalan sebenarnya, sama sekali nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Iya. Seperti itu ya Pak. Yang lucunya sekarang, Mm-mm. di sana dibikin sama pemerintah, di sana dibikin sama pemerintah kan ada jalan setapak di sini kan. Iya, iya, iya. Di sini nggak ada. Oh. Memang penghuni di sini nggak boleh mungkin, Bu. Oke. Mm-mm. Maka di sini nggak ada orang jalan-jalan. Oke. Kalau di timur kan ada paping, Mm-mm. jalan setapak. Yang di barat itu juga ada jalan setapak. Mm-mm. Di sini aja nggak ada. Oke. Dicari pemiliknya nggak ketemu. Mm-mm. Maunya kan mau Bangun. Di- Jadi dibikin ini terputus di sana jalan, di Ya. sini jalan, di sini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. sebatas sini. Mm-mm. Wilayah ini sama sekali nggak ada. Oke. Pemerintah juga nggak berani bangun. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ini lucunya, Iya. lucu ini. Iya. Benar saya rasakan. Tapi yang nyari batu tuh, Bu, nggak berani tidur di sana. Iya. Nggak berani. Sebab pas waktu kejadian Iya. orang 4 tuh jadi 5. Yang tadi untuk ada sosok laki-laki Ya si tadi. Ya? laki-laki. Benar itu nyata itu katanya. Hmm. Dia yang cerita sendiri, yang lihat masalah cerita sendiri. Oke. Dia yang lihat sendiri, dia merasakan. Baru dirangkul itu ternyata banyak bulu. Bulunya. Mungkin itu sosok seperti genderuwo mungkin ya. Kejadiannya siang, Bu. Hmm. Kalau malam kan Mm-mm. nggak apa. Kejadiannya jam 1
Iya, iya, iya. Ya mungkin itu kadang gini, apa ratusan tahun yang lalu ini kan tanah pasti ada cerita atau sejarahnya. Dibangun ini sehingga sosok tersebut itu ini dulu mungkin kalau bahasanya ini dulu rumah aku nih gitu. Kok sekarang dibangun ini, lihat manusianya ganti-ganti gitu. Mungkin itu kan Santi juga masih baru pertama kali buat kesini, jadi banyak hal yang memang apa Santi sebenarnya nggak juga merasakan apapun yang berlebih gitu sih Pak. Kalau orang kesini, kalau dia sendiri mungkin nggak berani Bu, saya yakin, nggak yakin, saya berani taruhkan. Kalau orang sendiri ke sini jalan malam jam 10, jangankan jam 10 Bu. Siang aja merinding dia sendiri di sini. Apalagi sore. Kalau sore di sini udah sepi Bu. Satu pun nggak ada orang. Kalau udah jelang senja kan, orang udah pergi dari sini. Apalagi yang nyari batu. Satu pun nggak ada yang berani. Itu. Seperti itu. Makanya dari dulu kami jaga di sini. Perasaan kami cuma biasa aja. Kami bikin nyaman di sini. Nggak tahu. Seperti itu. Ya bukannya kita istilahnya bilang kita berani, nggak Bu? Nggak nantangin juga. Nggak nantang di sini. Pokoknya kita let it flow aja lah, tenang aja. Saya anggap teman semua sama. Itu makanya karena saya jam 1 jam 2 biasa. Sama Santi juga mau cerita juga, karena kan Santi tinggal di Sidan Gianyar. Jadi Santi ada kamar suci. Akses jalan ke kamar suci Santi itu memang rumah sendiri Pak. Rumah sendiri, jalan lewat kebun-kebun, apa tempat pertirtaan, pokoknya orang-orang yang di Sidan itu saya tahu tempatnya karena saya di sana punya proyek Bu. Di mana? Di pas tikungan, yang mau turun itu rumahnya Pangakan Kuere, pengacara. Di bawahnya itu kan ada petirtaan yang besar. Saya sampai turun ke sana Bu. Siang lagi itu, sore. Yang malam. Tapi orang-orang nggak berani ke sana, saya biasa Bu. Bukan sana nantang. Di sana tempatnya angker lagi. Emang yang di bawah itu, yang di kali itu. Di atasnya itu udah dulu tanah bos saya itu, saya ngeratain. Benar Bu, saya nggak bohong. Saya berapa kali turun ke sana Bu. Memang di situ ketika kita menganggap hal-hal secara niskala adalah teman, sahabat, mungkin ada banyak hal yang memang harus diceritakan ke publik. Ke publik itu dalam artian gini. Dulu saya matinya menyedihkan. Misal kalau di tempat ini, ya, tolong ya doakan, berikan hal-hal yang positif, dibantenin, karena gitu. Karena mereka juga ingin dalam atmannya untuk ke tahap yang lebih baik Pak, ya kan? Mungkin karena pas waktu siapa sih yang mau dibunuh, nggak ada yang mau dibunuh, ya. Jadi ketika rasa dibunuh itu kan rasa sedih, kecewa, marah, nangis, sehingga kalau mau datang ke tempat-tempat seperti ini jangan diniatkan hal buruk, karena nanti itu akan membangkitkan emosi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman atau siapapun, fungsinya Lintas Misteri hadir di sini agar mengedukasi ke masyarakat bahwasanya di setiap manapun kita harus berbuat baik, kirimkan doa ke mereka hal baik, dimanapun ada penghuninya, bahkan bukan di sini aja, mungkin di rumah pemirsa untuk Lintas Misteri juga ada penghuninya. Jadi seperti itu. Baiklah Pak, nanti kita berbincang lagi ya. Terus kita nanti melakukan penelusuran di sini, ya. Semoga Santi doakan tempat ini bisa dikelola, ditemukan atau dimiliki oleh orang yang baik. Bisa buat panti asuhan, nolong orang, anak-anak kecil, bisa dibuat panti jompo atau apa tempat healing lah. Hal-hal yang positif, tapi Santi nggak tahu ya kedepannya seperti apa, cuma aja agar tempat ini bisa menjadi yang positif seperti itu kan, karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal Pak. Seperti kalau kita bisa nolong-nolong anak banyak, dikasih tempat tinggal, diberikan kegiatan positif, diajarin agama atau hal-hal spiritual, mungkin bisa menolong banyak hal. Seperti itu.
Pak Kadek, terima kasih sudah hadir di channel Lintas Misteri. Nanti Santi mau melalui di villa ini, tolong ditemenin ya Pak Kadek ya. Info aja sama Jero Benese. Itu. Sekarang malam ini. Oh, Jero Benese. Jadi seperti itu. Jadi ya Astenggara Santi juga untuk selama akses ke sini nggak ngalami gangguan-gangguan sih, enggak. Cuma beliau pengen tahu ini loh aku ada seperti itu kan. Tolong disampaikan ke masyarakat, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di area ini seperti itu. Jangan minta nomor togel, nomor judi, jangan melakukan pacaran-pacaran juga di sini. Semoga tempat ini kita kirimkan doa baik buat beliau. Sekarang kita doakan baik. Semoga arwah-arwah yang ada di sini bisa diberikan tempat terbaik kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, dan berikan cinta kasih, karena mereka juga senang Pak kalau diberikan cinta kasih kita, ya kan? Kita berdoa dulu Pak. Berdoa mulai. Ampun. Ayo kita lanjut untuk penelusuran dulu. Baiklah, saat ini untuk tim Lintas Misteri mau melakukan penelusuran di villa yang terbengkalai ini bersama Bapak siapa? Suksma? Made Wandiri. Bapak Made Wandiri. Baiklah Pak Made, sebelumnya Matur Suksma sudah hadir di channel Lintas Misteri. Nanti kita ada penelusuran di sini untuk pengen tahu nih, kita bukan untuk nantangin, enggak. Cuma pengen tahu bagaimana sosok-sosok yang ada di villa ini. Sebentar Pak. Karena di belakang ada sesuatu hal, ya kan? Kalau Pak, dari Pak Made, apa yang dirasakan? Auranya di sini ada bentuknya seperti manusia besar. Posisinya di sini. Di sini dia. Ya. Semacam 3 orang. Apa? 3 orang. Oh, 3 orang. Kasih dia. Minta doa dengan beliau supaya dia aman, tidak mengganggu kita. Kasih saja. Banyak sekali ini. Muncul karena penasaran, Pak. Ada kegiatan apa ini? Ya. Biasa, Riki. Baiklah, bisa hadap sini, Pak. Yang di pohon-pohon ini apa, Pak? Dominan perempuan mungkin. Ya, di sana perempuan, di sini banyak roro. Akeh banyak cewek cowok kan sini. Ribuan ini? Iya. Bener. Numpuk. Saya merinding banget ini di tempat ini. Ada apa? Ada biasa. Enggak. Mungkin merasakan. Iya, ini dah. Banyak nih. Modus-modusnya gitu, Bu. Pelan-pelan Pak Made. Tapi Pak Made pelan-pelan. Tolong saya, Pak Made sama saya dulu. Pak Made sama saya. Geraknya jangan cepat. Gininya harus gini, Bu. Ini menuju kemana nih, Pak? Pandai ini. Napi? Sini dah. Banyak ini. Oh. Banyak sekali. Sosoknya seperti apa, Pak Made?
manusia besar-besar, ada bentuk puramnya, ada keluar darah gitu loh. Sini dah banyak nih, Mas Andi. Iya, Sana dulu. Sana dulu. Yang di sana baru. Ini banyak sekali ini memang nggak diganggu, Enggak sih. Dia orang baik, orang semua di sini. Kita kirimkan energi yang positif ya. Nggih. Oke, mama ingin ke Mas Andi. Nabi? Pergi. Oke. Kalau di sini sosok Nabi, Pak? Waduh, nyamuk. Nabi? Sama semua. Jadi ada sosok yang mungkin dulunya kayak seperti penyiksaan gitu ya? Ada. Digantung dia di sana. Sekarang enggak, bagaimana dengan beliau itu? Semoga kita kirimkan dengan energi yang positif sehingga bisa diberikan tempat yang baik lah, Pak. Tapi memang sebelumnya sebelum tanah ini dibangun villa atau sebelum ada pembantaian memang sudah cukup angker sih, Pak. Memang angker dari dulu. Dari zaman kerajaan dulu. Nenek moyang saya dulu pertama di sini gitu loh. Leluhur saya pertama yang jadi pengompon di sini dulu gitu. Memang dulunya ini tanah terjadi kayak peperangan juga sih. Peperangan dulu. Benar. Sehingga energi ketika kejadian pembantaian itu juga menarik. Waduh, kesana mau di dalam ya? Sini banyak ininya, kerasnya. Bentar. Pak Made jangan cepet-cepet, tolong imbangi saya, Pak. Sini dah, Pak. Cepat, ingat ini badan saya, Pak. Panas itu loh, cepat lah, benar. Aku pegang ya, panas juga. Hangat. Hangat itu ya, cepat panas itu. Energi saya sekarang. Baiklah. Ini kita arah balik. Balik, enggak. Lihat posisi lagi. Oke. Sebelum balik, sebentar. Kita pamit dulu di sana dulu. Karena kita meninggalkan tempat itu. Iya, ya. Di sini udah banyak Mas Andi. Banyak. Lah, baiklah. Untuk Pak, sebentar Pak Made. Sebentar. Sebentar, pelan-pelan. Tunggu teman-teman tim lain, kasihan. Diam dulu di sini. Baiklah Pak Made, tadi kita sudah melakukan penelusuran dan kita sudah pamit sama beliau karena mereka-mereka yang sudah tinggal di sana kita berikan rasa hal yang positif, ya kan? Nah, kalau untuk sebelah kanan nih Pak Made, karena cukup banyak ya, Pak Made mau lihat tahu? Wah, banyak sekali, bingung saya jadinya. Iya. Bingung lihat orangnya itu kasihan gitu saya, benar sumpah kasihan saya. Jiwa saya cepat jiwa kasihan gitu loh. Apa yang Pak Made lihat? Aduh. Rasa minta tolong, minta pertolongan ketika kejadian itu. Dia minta pertolongan pakai apa, saya tidak bisa. Enggak, maksudnya pas waktu kejadian itu dia minta pertolongan, tapi bingung mau kemana karena pembantaian cukup sadis. Ya, sadis, keras. Sebentar ya Pak Made. Sebelah kanan itu cukup banyak. Terus lanjut Pak Made. Apalagi sosok lagi yang di sini? Ya. Banyak, bingung saya. Apa aja gambarannya? Gambarnya, ya. Oke. Yang di bangunan itu yang di bata merah itu apa Pak? Cewek di sana. Perempuan ya? Iya. Sebelah kanan ini? Yang sebelah kanan ini? Ini cowok-cowok. Cowok-cowok. Sana lagi? Boleh, lanjut. Nggak bisa ke dalam? Nggak usah Pak. Baiklah Pak Made, ketika Pak Made melihat sosok-sosok tersebut, ya kan, apa yang hal disampaikan? Dia mau minta tolong
minta tolong gini, siapa bisa saya, kata kalau Balinya itu kan apa-apanya sih, dibangkit lagi gitu, diupacarai gitu, dia akan membantu kita, bener nih. Baiklah. Walaupun nggak kenal, ya saat itu kan kita sebagai umat manusia juga kan gitu, Bu Sandia. Iya. Terus kita bantu, dengan doa aja bisa, itu aja dia minta. Kita kirimkan spirit love lah untuk bahasanya. Karena untuk pelajaran buat teman-teman semua untuk di channel Lintas Misteri, kita bisa belajar dari makhluk-makhluk tersebut, Pak. Bahwasanya kelahiran kita sebagai manusia, kita gunakan hal yang baik, kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan kepada sesama, jangan menyakiti, jangan ada pemikiran-pemikiran apalagi membunuh untuk keperluan hanya sekedar uang atau materi. Ya. Materi nomor 2 harusnya itu. Iya kan? Ya. Sebentar, karena kayak pembantaian itu kan pasti ada hubungan dengan kekuasaan. Ada kekuasaan, materi juga pergi. Jangan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk di nalar sehingga mengorbankan nyawa orang lain atau mematikan orang lain. Itu hal yang tidak baik, ya. Karena nanti bisa menyebabkan, mungkin kalau di Bali ini atau khususnya di tempat ini, kenapa mereka nggak mengganggu, karena dekat dengan pura, ya tempat suci, bener ya Pak ya. Jadi benar, karena tidak berani mengganggu. Ya, terus yang datang di sini juga, yang kita tadi satu tim juga niatnya kan baik Pak, menyampaikan ke publik seperti itu. Tapi ketika teman-teman ada niatnya yang buruk atau mungkin ada yang iseng manggil arwah untuk keperluan, biasanya ada Pak kayak pengen bantuan arwah ini untuk dagangannya laris. Ada juga ada yang minta nomor togel. Orang kan iseng ada gitu kan. Jangan lakukan hal seperti itu. Karena itu nanti akan membangkitkan hal yang negatif yang sudah berpuluh tahun, bahkan ada yang ratusan tahun seperti itu. Pesan dari Pak Made seperti apa? Kalau pesan saya itu aja, supaya dia didoa aja, dia minta supaya dia arwahnya selamat di alam di sana gitu katanya dia. Kalau dia punya sesajen, kasih dia minta sesajen gitu loh. Itu aja dia permintaannya, ada minta apa-apa lagi. Baiklah, seperti soalnya banyaknya ribuan di sini kan. Bingung jadi saya nih. Kayak suasananya kayak sesek gitu. Penuh. Tapi di sebelah kanan tuh, kanan saya yang sebelah sana itu Pak, ada sosok laki-laki besar banget. Saya nggak tahu itu apa. Menurut ininya penjaganya ya. Yang di sini yang besar itu. Benar seperti yang seperti di Pura Karangmantung itu loh. Harus ada pengawal, ada dua orang besar-besar penjaga. Iya, sebelah kanannya. Iya, itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Karena kita diberikan hal yang positif gitu. Jadi kita fungsinya untuk Lintas Misteri buat teman-teman dimanapun berada, kita harus saling menghormati ya Pak ya. Sekalipun itu makhluk niskala yang tidak terlihat oleh kasat mata, jadi kita harus dengan hati apapun itu. Semoga pelajaran seperti pembantaian itu cukup hal yang di masa lalu aja, tidak terulang lagi di anak cucu kita, di generasi kita di Nusantara ini. Semoga Santi berharap banget Pak, kita sebagai manusia juga, khususnya kita membangun peradaban di setiap waktu, kita memberikan rasa cinta kepada sesama. Karena di banyak kejadian kayak bully, kekerasan itu masih banyak Pak, ya kan. Itu menyebabkan perdamaian itu susah untuk kita ciptakan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman jangan punya sifat yang buruk atau hal yang tidak baik. Baiklah, sebelumnya terima kasih buat Pak Made sudah hadir di channel Lintas Misteri. Bahwasanya apa yang mungkin makhluk-makhluk niskala belum bisa menyampaikan, bisa disampaikan melalui media kami. Sehingga dimanapun berada, kita harus sopan santun, kita harus memberikan hati yang baik, hati yang positif, pikiran yang positif. Jangan iseng, jangan punya pikiran buruk, jangan ngeludah sembarangan. Bener ya Pak? Bener. Jangan buang sampah sembarangan.
Jangan buang air sembarangan. Damai kan? aja itu. Damai aja. Santi. Segala Santi nama saya Pak. Ya kan? Santi Ya, artinya damai. Damai. Mundur dulu Pak nih. Sebentar. Jadi biar terlihat untuk shotnya bahwasanya nggak selamanya hal seperti ini, tempat terbengkalai itu hal yang menyeramkan. Karena sejatinya yang paling menyeramkan adalah pikiran manusia, Pikir Pak. manusia yang keras. Pikiran manusia yang keras, yang takutnya merencanakan kejahatan, itu yang lebih menyeramkan. Kalau makhluk-makhluk seperti ini, ya kita banyak belajar bahwa kita baik, mereka juga pasti akan baik. Seperti itu. Tidak ganggu gitu. Benar, Mas. Baik, benar ya. Baiklah. Terima kasih buat Pak Made sudah berkunjung di channel Lintas Misteri. Semoga doakan untuk channel sebentar, saya kurang konsentrasi Pak Made karena sebelah kanan saya yang di genteng itu ada sosok putih apa ya? Kira-kira apa Pak Made? Yang putih itu? Itu dah. Sebelah kanan. Ya, itu dah. Tidak ada ganggu dia. Enggak ganggu, tapi apa itu Pak Made? Sepertinya cewek itu pakai apa namanya selimut itu loh. Tapi dia orang suci sebenarnya dia itu. Orang baik tapi dia orang suci sebenarnya itu. Benar. Iya, seperti itu. Ya, itulah ya. Cukup experience is very expensive ya di sini ya. Jadi banyak belajar. Semoga channel ini Lintas Misteri bisa stop. Bisa sukses. Sukses itu maksudnya bisa mengedukasi semua masyarakat gitu. Pak Made mohon ditutup dengan doa, Pak. Dengan doa. Santi Om. Baiklah, channel Lintas Misteri tadi sudah melakukan wawancara dan penelusuran yang ada di Villa Terbengkalai, yaitu pada waktu pembantaian PKI di tahun 1965, sehingga menyebabkan banyak hal yang perlu diungkap kita di channel Lintas Misteri. Nah, setelah itu Santi tadi sudah komunikasi dengan Pak Bendesa Adat dan salah satu pengawas pas waktu pembangunan untuk villa ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton di channel Lintas Misteri, dan tadi sudah penelusuran sudah ditemenin oleh Pak Made bagaimana menceritakan sosok-sosok apa saja sih yang ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Lintas Misteri, dan nanti ramaikan di kolom komentar. Misal Kak Santi mau dong syuting di sini, ada tempat yang angker, atau Kak Santi boleh dong datang ke sini. Halo Lintas Misteri, bisa hadir dong di sini. Nanti diramaikan di kolom komentarnya. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dari tim Lintas Misteri. Semoga channel ini bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya sesuatu yang tidak terlihat secara niskala tidak selamanya menyeramkan, tapi yang paling menyeramkan adalah pikiran yang tidak baik. Baiklah, mari kita akhiri. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.